Serunya sepak bola. Halo selamat datang kembali tentunya hanya di kolam konten serunya sepak bola bersama gua Nunui Ibnu Zulhilmi. Oke semuanya, sambil gua menunggu mulainya babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona playoff bagian Eropa antara Northern Ireland melawan tim Italia. Gua pengen bikin konten serunya sepak bola nasional dulu. Konten serunya sepak bola nasional ini akan membahas timnas Indonesia besok nggak besok sih, nanti malam akan melawan Saint Kitts, oke? Dan sudah diwakili oleh pelatih John Hertman dan Elkan Bagot dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Dan sedikit mengutip kata-katanya pertama Elkan Bagot dulu. Elkan Bagot kan udah lama tidak tampil di timnas Indonesia. Dia terakhir tampil pas zaman era coach STY dan tidak mengikuti atau tidak berkontribusi juga, tidak terlibat di dalam kepelatihan coach Patrick Kluivert. Dan kurang lebihnya kalau tidak salah gue baca-baca, gue nggak nonton langsung konferensi persnya, gue baca-baca apa namanya, kalau dia menetap optimis terhadap timnas saat ini, banyak perkembangan dan dia melihat wajah timnas yang berbeda. Kurang lebihnya seperti itu. Ada beberapa dari apa namanya, statement akun sepak bola juga gue yang percaya, kurang lebihnya seperti itu komentar-komentarnya. Dan kalau mengenai dari John Hertman, ya dia akan membawa timnas Indonesia mempunyai mentalitas, mentalitas seperti negara Eropa, sebagai tim-tim Eropa, kurang lebihnya seperti itu. Dan John Hertman telah menerapkan latihan kurang lebihnya 3-4 hari, dan dia cukup optimis melihat melihat perkembangan permainan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan gue menyambut positif hal tersebut karena gue memang gue tuturkan lagi, gue ucapkan lagi statement gue kalau saja gue lebih percaya si John Hertman ini, coach John Hertman ini, dibandingkan tim kepelatihan era sebelumnya coach Patrick Kluivert. Kita nggak usah bahas yang coach ST, gue mau buka lembaran baru ini pertama bersama coach John Hertman. Dan ya coach John Hertman pun memberi sistem pelatihan baru kepada timnas Indonesia, dari mulai membawa TV, dari mulai sebelum latihan di briefing dulu dan segala macam. Mungkin kebanyakan pelatih juga melakukan seperti itu, yang sebelum memulai latihan ada briefing dulu tentang skema taktik atau sebagainya gitu kan. Yang paling heran lagi, yang menurut gua agak berbeda lagi gitu kan, ada beberapa pemain EPA dari milik Persija, 6 orang, 7 orang, 8 orang, apa 4 orang, lupa gue, pokoknya genap lah, 6 orang apa 8 orang gitu. Terus ada beberapa perwakilan juga yang nggak berkontribut atau dipanggil di Timnas Day gitu. Ini gua nggak tahu maksudnya John Hertman apa, cuman gua menyukai gitu trik-trik pemikiran positif John Hertman untuk membangun timnas Indonesia saat ini. Dia mengeluarkan terobosan baru, ya sejauh ini positif, dan ya bisa dibilang impactnya cukup meyakinkan. Tinggal kita lihat aja selama latihan 3 hari 4 hari ini apa dampak yang bisa terlibat untuk timnas Indonesia, berguna dipakai untuk timnas Indonesia. Ya walaupun skemanya belum sempurna, belum bagus banget, tapi kan kelihatan tuh miniaturnya cukup apakah emang coach John Hertman ini mempunyai taktik atau skema yang bagus. Kan kita bisa lihat contohnya pada saat nanti pertandingan lawan Saint Kitts, kemungkinan kalau kita ketemu masuk final juga ketemunya Bulgaria, dan itu lumayan berat karena levelnya di atas timnas Indonesia gitu. Dan
cukup berat lawan timnas Bulgaria, dan ya lawan Saint Kitts ini kita nggak bisa seri aja, kita bakal kehilangan poin banyak banget karena timnas kita baru naik ranking ke 121 karena Malaysia kena hukuman, jadi timnas kita naik ke ranking terbaru updatean FIFA kurang lebih kalau nggak salah 121 gitu, koreksi kalau gue salah sob. Dan ya kalau misalkan kita seri aja kita benar-benar rugi banget nih lawan Saint Kitts, oke. Cuman itu yang penting timnas bisa menampilkan permainan dan enak banget ditonton bersama Coach John Horniman. Oke, sekali lagi gue pengen mengomentari tentang Dan James. Dan James untuk poin selanjutnya, Dan James dicoret dari tadinya kan kita tadinya ada 41 nama, 41 nama terus dipanggil 24 nama termasuk nama Dan James. Dan James ini terakhir dia masih main kalau nggak salah di minggu lalu kalau gue lihat updatean, bacaan atau mendengarkan dari berbagai pakar sepak bola. Kalau gue kan cuma penikmat sepak bola gitu. Oke, pakar sepak bola bilang Dan James ini kan masih main sebelum melawan Utrecht, terus dinyatakan Dan James ini sakit gitu, terus sementara kita tahu Dan James ini di pertandingan sebelumnya kalau lawan Utrecht kalau tidak salah ya, dia tuh dilaporkan oleh tim yang dikalahkannya oleh klubnya di Belanda 6-0 apa begitu, dan Dan James di sana main, ada ketidakpuasan dari klub yang dikalahkan tersebut dan melaporkan Dan James kalau Dan James ini bukan pemain asli Belanda lagi, bukan pemain berpaspor Belanda lagi. Jadi merupakan Dan James ini harus mempunyai visa kerja, kurang lebihnya seperti itu. Dan Dan James ini ya bisa dibilang harus memenuhi aturan-aturan sebagai pemain di luar Belanda gitu. Dan ya sekarang lagi diusut permasalahannya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Ya tentunya itu mempengaruhi Dan James juga, tetapi kan ada isu-isu nih kalau Dan James ini nggak dipakai oleh Coach John Herman gitu, karena Coach John Herman pengen memakai 23 nama ini aja. Gua nggak berpikiran seperti itu sih. Ya, ini kita berandai-andai. Oke, sob. Kita berandai-andai. Dan James ini di klubnya benar-benar memberikan kontribusi nyata loh, sob. Oke. Dia benar. Kalau kalian menonton konten gue yang sebelumnya ketika gue bikin formasi 4-4-2, itu pengen gue masukkan sebagai like midfielder gitu sob, karena Dan James itu umpan-umpannya bagus banget, membantu serangannya oke banget, umpan tariknya berkelas, tendangan bebasnya mempunyai akurasi drop ball yang bagus, mempunyai akurasi mengirimkan bola yang bagus ke kotak penalti, sering banget dipercaya mengambil free kick yang jauh ketika mengirimkan bola drop ball oleh klubnya gitu. Ini pemain sangat berpengaruh sekali, dan kalau di klubnya kan dia benar-benar inti gitu sob, oke. Dan ya kalau kita kan pelatih John Herman akhirnya memanggil 24 nama nih. Kalau di era pelatih sebelumnya kalau nggak salah kan yang nggak dipakai itu bukan cuma satu orang ini aja sob gitu. Ini kan karena emang Dan James-nya lagi bermasalah aja, gue yakin gitu, makanya dia nggak dibawa ataupun nggak dipakai, bukan karena dicoret ataupun nggak dipilih oleh pelatih Coach John Herman gitu. Oke, semoga aja sih seperti itu, karena menurut gue Dan James ini masih sangat layak, masih berkompeten sekali untuk memakai lambang Garuda di dada, memakai jersey timnas Indonesia gitu. So, oke, dia inti di Belanda dan menunjukkan performa yang stabil gitu. Ya kalau misalkan di era-era pelatih yang sebelumnya kan sempat membawa nama nggak cuma 24 bahkan 26, bahkan ada yang 28, ada yang 30, kan ada yang di bangku cadangin, ada bisa 6-7 orang yang nggak dimasukin di dalam line up. Oke sob ya, semoga permasalahannya Dan James cepat selesai dan Dan James bisa masuk lagi ke dalam timnas Indonesia, bisa masuk ke dalam skemanya Coach John Herman. Semoga
Dan James bisa bisa apa ya, bisa berada di pertandingan timnas Indonesia selanjutnya kalau dia terus menampilkan permainan yang positif seperti sampai saat ini. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola saat ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian. Ingat sob, itu paling penting.